Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya cintai teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelas B Ekonomi Pembangunan kelompok 5 akan membawakan materi mengenai pernikahan. Yang selanjutnya, anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Gia Paharsa dengan NPM 2134011063. Lalu yang selanjutnya ada Dita Septiani 2134011067 selaku operator, dan yang selanjutnya Ana Resti Fauzi dengan NPM 2134011065, dan yang keempat ada Nesa Anggraeni 2134011066. Untuk materi yang pertama yaitu definisi pernikahan akan dibacakan oleh Nesa Anggraeni, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi tentang definisi pernikahan. Pengertian pernikahan secara etimologi atau bahasa yaitu pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-nikah yang bermakna al-wat'i atau bersetubuh, al-damu wa al-tadakhul atau berkumpul memasukkan, dan al-aqd yaitu perjanjian. Adapun secara istilah pernikahan yaitu menurut Muhammad Abu Isroh ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan atau kehalalan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Adapun hukum pernikahan, yang pertama yaitu wajib. Wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan khawatir dirinya terjerumus pada perzinahan. Yang kedua, sunnah bagi yang memiliki hasrat untuk menikah namun tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga yaitu mubah bagi orang yang memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan memenuhi kewajiban namun tidak khawatir terjatuh pada perzinahan. Dan yang keempat yaitu makruh bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah dan menahan diri untuk tidak berzina namun ia tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban. Dan yang kelima yaitu haram bagi yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangannya dalam rumah tangga. Adapun syarat dan rukun pernikahan. Bagi calon pengantin mempelai laki-laki, yang pertama harus jelas beragama Islam, bukan mahramnya, tidak dalam keadaan beristri 4, tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya, laki-laki atau bukan banci, tidak dipaksa, dan tidak sedang berihram haji atau umrah. Adapun untuk calon pengantin mempelai perempuan, yang pertama beragama Islam, perempuan persetujuan dirinya, bukan mahramnya, tidak sedang berihram haji, terang orangnya belum pernah dilihat dan tidak bersuami atau dalam iddah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nesa Anggraeni. Selanjutnya ada materi mengenai wali yang akan dibacakan oleh Dita Septiani, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, memberikan waktu saya untuk menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu wali, mempelai perempuan. Wali adalah orang yang memiliki hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali terdiri dari urutan nasab, dan jika tidak ada wali maka diberikan haknya kepada wali hakim dengan syarat dan ketentuan yang ada. Syarat menjadi seorang wali yaitu 1. Beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, tidak dalam perjalanan ihram, dan tidak dipaksa. Adapun urusan wali nasab yaitu 1. Bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, saudara laki-laki kandung sebapak seibu. Yang ketiga, saudara laki-laki sebapak lain ibu. Yang keempat, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang kelima, keponakan laki-laki
dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya. Yang keenam yaitu paman, saudara dari bapak sekandung. Yang ketujuh paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu. Yang kedelapan anak-anak paman kandung atau saudara sepupu. Yang kesembilan anak laki-laki paman sebapak, dan yang terakhir yaitu hakim. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi adalah dua orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Adapun syarat-syarat menjadi saksi yaitu: 1. Beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adil, yang ketujuh tidak dalam perjalanan haji atau umroh, yang kedelapan tidak dipaksa, dan yang terakhir yaitu dapat melihat, berbicara, dan mendengar serta paham maksud akad. Nah, selanjutnya yaitu akad nikah. Akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Bagi tunawicara bisa dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami. Ijab merupakan pernyataan penyerahan atau menikahkan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan kepada calon mempelai suami, dan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki berupa pernyataan kesediaan atau penerimaan dari wali. Adapun syarat dari akad yaitu: 1. Kedua orang yang melakukan akad harus sudah baligh. Syarat kedua yaitu antara ijab dan qabul tidak dapat dipisah dengan perkataan, yakni pada tempat dan waktu yang sama. Syarat 3, antara ijab dan qabul harus satu tujuan. Yang syarat keempat, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. Dan syarat kelima yaitu calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab dan qabul, baik dengan nama terangnya maupun had dhamirnya. Yang selanjutnya yaitu adalah mahar. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Mahar harus memenuhi syarat sebagai harta atau barang berharga, barang yang suci, memiliki hak memilih, dan jelas barangnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sah, berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dita Setiani. Selanjutnya ada materi mengenai fungsi keluarga sakinah yang akan dibacakan oleh Gia Paharasa. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai fungsi keluarga sakinah. Adapun fungsi dari keluarga sakinah terdiri dari fungsi individual, fungsi sosial, dan fungsi spiritual. Yang pertama adalah fungsi individual yang terdiri dari meningkatnya derajat kemanusiaan dan ibadah, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, menimbulkan dorongan, kesungguhan, dan dalam menjalankan kewajiban. Dan yang terakhir adalah melanjutkan keturunan. Untuk yang kedua ada fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini memiliki fungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil, dan juga sebagai lembaga pendidikan. Untuk selanjutnya ada fungsi spiritual, di mana fungsi spiritual memiliki aspek fungsi spiritual memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan wadah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mewujudkan keluarga sakinah. Kata sakinah berasal dari akar kata sakanah yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Sedangkan kata mawadah berasal dari kata al-wadu atau cinta atau mencintai sesuatu. Mawadah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Jadi arti kata dari keluarga sakinah mawadah warohmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Selanjutnya persiapan pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat panjang dan penuh lika-liku. Oleh karena itu diperlukan berbagai kesiapan dalam melakukan pernikahan. Langkah awal dari pernikahan yaitu mencari pasangan atau calon untuk dinikahi. Ketika mencari calon pasangan hidup, hendaklah mencari berdasarkan kualitas yang baik. Sebelum melakukan proses akad nikah, dianjurkan melakukan hitbah atau meminang. Selanjutnya persiapan untuk melakukan pernikahan.
Persiapan yang dapat dilakukan sebelum melakukan pernikahan yang pertama adalah persiapan ilmu, selanjutnya persiapan mental atau psikologis dalam menghadapi pernikahan, selanjutnya persiapan ruhiyah atau spiritual, selanjutnya persiapan fisik, dan yang terakhir persiapan ekonomi atau harta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gia Parsha. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pernikahan. Dalam proses pernikahan, seseorang harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Lalu setelah itu mendaftar ke kantor urusan agama atau KUA untuk mendaftar dan mengikuti tahap selanjutnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tercatat di pencatatan sipil atau diakui oleh negara. Setelah akad berlangsung, disunahkan untuk menyelenggarakan walimah al-ursi. Walimah al-ursi ini tujuan intinya adalah agar terhindar dari fitnah masyarakat. Yang selanjutnya, materi akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang membangun keluarga. Setelah melaksanakan pernikahan, maka antara suami dan istri terbentuklah sebuah lembaga keluarga yang akan menampa diri dalam berbagai hal di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum membentuk sebuah keluarga, masing-masing dari suami istri harus memiliki pengetahuan bagaimana membentuk keluarga yang bisa mengantarkannya pada ketenangan jiwa, kenyamanan lahir batin, menjadi jalan beribadah kepada Allah dan pada akhirnya menuju keridhaan Allah di akhirat berupa surganya Allah. Sebuah keluarga, menurut Abdurrahman An-Nahlawi, tujuan terpenting dalam pembentukan keluarga adalah yang pertama mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga, lalu mewujudkan ketentraman dan ketenangan. Selanjutnya ada mewujudkan sunnah Rasulullah SAW, memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anak, menjaga fitrah agar tidak menyimpang dari jalan yang salah. Lalu materi selanjutnya yaitu tujuan dari pembentukan keluarga bisa terwujud dengan upaya-upaya yang pertama memiliki ilmu. Pasangan suami istri harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga dan cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Lalu yang kedua ada memiliki kepercayaan. Keluarga inti adalah menyatukan antara suami dan istri di dalam sebuah ikatan pernikahan. Suami atau istri merupakan individu manusia dengan kekurangan dan kelebihannya, yang maka dari itu harus memiliki kepercayaan. Lalu yang ketiga adalah saling mengenal dan memahami. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, masing-masing suami atau istri harus saling mengenal karakter, sifat, dan kebiasaan masing-masing agar bisa saling menyesuaikan di antara keduanya. Yang keempat, ada komunikasi yang baik dan terbuka. Komunikasi adalah jembatan untuk menghadapi segala persoalan. Tidak ada permasalahan keluarga yang tidak ada solusinya, asalkan diperbaiki dalam komunikasinya. Lalu yang selanjutnya ada menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Suami dan istri di dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Perceraian seringkali terjadi akibat adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu atau kedua pihak, baik suami maupun istri. Kewajiban ini yaitu memberikan kebahagiaan dan menjalankan kewajiban serta mendapatkan haknya. Lalu yang selanjutnya, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah. Membangun keluarga merupakan bentuk ibadah kepada Allah karena menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat panjang karena berlangsung sepanjang hayat. Selain tujuan dan upaya, hal yang perlu dilakukan oleh seseorang sebelum menikah dan membentuk keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban seperti mengetahui hak dan kewajiban suami dan juga istri. Maka dari itu, selanjutnya ada materi mengenai kewajiban suami. Yang pertama yaitu memberi nafkah lahir dan batin, menggauli istri dengan baik, lemah lembut, dan menjaga kehormatan. Dan yang ketiga adalah mendidik dan membimbing istri. Selanjutnya ada kewajiban istri, yaitu menaati suami, menjaga kehormatan keluarga, dan selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku yang baik. Selanjutnya akan ada materi mengenai contoh keluarga sukses mendidik anak.
Yang pertama akan dibacakan oleh Nesa Anggraini, dipersilahkan. Slide selanjutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang keluarga. Keluarga merupakan satu lingkup lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu. Meskipun dalam lingkup kecil, namun hubungan yang terbangun antar anggota keluarga lebih erat dan intim. Hal ini tidak lain karena keluarga adalah kelompok orang yang terikat dalam hubungannya. Adapun anak merupakan rahmat dari Allah SWT. Sehingga sepatutnya orang tua harus mensyukuri, mendidik dan membina anak-anaknya agar menjadi orang yang baik, berkepribadian yang kuat dan berakhlak terpuji. Setiap anak memiliki perbedaan dalam bakat, minat, kecakapan, cita-cita, sikap, dan pandangan hidup. Hal inilah yang menimbulkan adanya perilaku dan tingkat keberhasilan anak yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dilatar belakangi oleh bagaimana orang tua mengasuh anak-anak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nesa Anggraini. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Dita Septiani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Di dalam Islam sendiri, pendidikan usia dini merupakan pijakan pertama bagi manusia untuk dapat menentukan langkah awal hidupnya. Berikut adalah beberapa contoh cara mendidik anak yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Yang kedua, mengajarkan adab dan akhlak. Yang ketiga, mengajarkan ibadah. Yang keempat, bersikap lemah lembut sekaligus tegas. Dan yang terakhir yaitu bersikap adil. Lalu selanjutnya, indikasi orang tua yang sukses dalam mendidik anak. Yang pertama yaitu taat beribadah. Orang tua yang sukses mendidik anak akan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada anak sejak dini. Jika sudah tertanam hal ini sejak awal, maka anak akan taat beribadah, melaksanakan kewajibannya sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berwawasan luas. Anak yang dididik oleh orang tua memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Hal ini karena orang tua selalu menanamkan kebiasaan belajar, membaca, dan berdialog tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu sopan dan santun. Anak wajib menghormati orang tua, bahkan tidak hanya orang tua sendiri, melainkan juga orang lain seusia atau lebih tua dari orang tuanya. Oleh sebab itu, sikap dan tingkah laku santun selalu dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Anak bertutur kata lemah lembut kepada orang lain. Yang keempat, cerdas dan tangkas. Orang tua yang sukses mendidik anak terlihat dari indikasi anak yang cerdas dalam berpikir dan tangkas dalam bertindak, dalam mengatasi masalah hidup dan kehidupan sehari-hari. Anak mampu mengatasi masalah secara mandiri. Yang kelima yaitu kepekaan sosial. Anak yang baik juga perlu memiliki kepekaan sosial. Hal ini terindikasi melalui sikap sosial dan simpati terhadap lingkungan sosial di mana ia berada. Jika anak adalah orang berpendidikan tinggi dan sukses berkarir, anak akan menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dita Septiani. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gia Parsa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu 4 tahap mendidik anak ikut sunnah Rasulullah SAW. Tahap pertama yaitu pada usia 0-6 tahun. Pada masa ini anak hendaklah disayangi dengan sepenuh hati oleh orang tua, dibelai dengan kasih sayang. Tahap kedua pada usia 7-12 tahun. Ketika ini ibu bapak hendaklah mendidik anaknya dengan kasih sayang tapi tegas dengan arahan disiplin dan memberi mereka tanggung jawab. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu pada rentan usia 15-21 tahun. Hendaklah mendidik mereka dengan cara berkawan, bertukar pendapat, dan hormati pendapat mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu pada usia 21 tahun ke atas. Diberikan kebebasan bertindak selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ibu bapak hanya perlu bertindak sebagai penasihat saja.
Selanjutnya contoh keluarga yang sukses dalam mendidik anak. Quraish Shihab, ulama tafsir kenamaan Indonesia, bersama istrinya Fatmawati Assegaf memiliki 5 orang anak. 4 orang di antaranya adalah perempuan yang sukses di bidang masing-masing. Ada yang sukses di bidang pendidikan, di bidang jurnalistik, dan ada pula berhasil di bidang kesehatan dengan menjadi dokter. Untuk materi untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gia Parsa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Ana Resti Fauzi. Yaitu pola asuh ala keluarga Quraish Shihab. Yang pertama, membesarkan anak-anak dengan penuh cinta dan mendidiknya dengan akidah. Lalu yang kedua, biasakan anak membaca buku sejak dini. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada anak dan memberi mereka kepercayaan penuh. Lalu yang keempat, tekun dan rendah hati menjadi nilai penting dalam keluarga. Lalu yang kelima, komunikasi terbuka adalah kunci utama dan fondasi keluarga yang harmonis. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.